Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat perpangkatan. Ada 7 sifat perpangkatan yang seringkali muncul. Nah, tetapi sebenarnya masih ada satu lagi perpangkatan yang belum dibahas. Apakah itu? Ini dia. Di layar sudah tampak bahwa ada sebuah bilangan, yaitu kita simbolkan dengan bentuk umumnya A, misalkan pangkat P per Q, artinya pangkat pecahan. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari perpangkatan, tapi ini akan dibahas khusus karena ini akan melebar menjadi sebuah bab tersendiri, yaitu bentuk akar. Ini kalau misalkan kita contohkan di dalam sebuah contoh, maka misalkan yang pertama ini ya, A pangkat setengah, kalau ditulis dalam bentuk akar akan berubah wujudnya menjadi A ya, akar A diakarkan. Nah, sedangkan pangkat 1 sendiri ini itu sebenarnya adalah pangkatnya A, asli pangkatnya A. Lalu kemudian yang 2 yang di bawah ini yang menjadi penyebut itu adalah pangkatnya akar. Tetapi lazimnya, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kalau ada sebuah bilangan mempunyai pangkat 1, maka ini tidak ditulis ya, sehingga pangkat 1 tersebut tidak perlu ditulis. Demikian juga di dalam bentuk akar, maka pangkat 2 di sini itu juga tidak perlu ditulis ya. Tetapi kalau di atas 2 pangkatnya, maka dia akan ditulis, sehingga ini ditulis saja di dalam bentuk yang asli, yaitu akar A. Berikutnya ya, apabila ada A pangkat 3/4, ini 3 ya, per 4, maka dia akan ditulis menjadi A akar. 3 itu miliknya A, 4 itu miliknya akar. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kalau ada pangkat pecahan tapi negatif bagaimana? Nah, pangkat negatif itu berarti kan 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 1 kan berarti sama dengan 1/2 ya. Nah, 1/2. Lalu terus kemudian penyebut di sini itu adalah miliknya akar ya. Berikutnya sama 2 pangkat negatif 5/2, maka dia berarti menjadi 1/2 pangkat 5 diakarkan. Nah, ini adalah pengantar dari bentuk akar ya. Jadi akar sendiri itu sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari perpangkatan yang pangkatnya adalah merupakan bentuk pecahan. Lanjut, yang pertama 2 pangkat setengah, 2 pangkat setengah ya, maka kalau ditulis sebagaimana aturannya tadi, ini menjadi akar 2. Berikutnya ini 2 pangkat 3/2, maka kita akan bisa menulisnya menjadi bentuk 2 pangkat 3, ini 3 ini ya. Lalu penyebut 2 ini adalah pangkatnya akar sehingga tidak perlu ditulis. Dan yang terakhir 4 pangkat setengah, 4 pangkat setengah, maka pangkat satunya tidak perlu ditulis ya. Akar ya, kalau pecahan berarti otomatis dia bentuk akar. Pangkat 2-nya juga tidak perlu ditulis di sini.
sehingga ini masih bisa diteruskan menjadi akar 4 adalah 2. Kita ketemu hasil ini, dan hasil ini ya. Nah, hasil yang bentuknya sudah tidak bisa diuraikan lagi seperti ini dan ini, maka ini kemudian disebut sebagai irasional. Sedangkan bentuk yang masih bisa diuraikan dan dijadikan bilangan bulat, maka ini disebut rasional. Berikutnya kita masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sudah ada 3 contoh, kita coba urai yang contoh pertama. Ini maka menjadi ya, ini penjumlahan. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga juga penjumlahan. Tetapi bagaimana bedanya dan bagaimana penyelesaiannya, mari kita kerjakan bersama-sama. 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Di dalam aturan penjumlahan dan juga pengurangan, ada aturan bahwa penjumlahan dan pengurangan itu bisa dioperasikan ketika akarnya ini sama. Sehingga 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 itu menjadi 7 akar 3. Akarnya tidak perlu dijumlahkan. Demikian juga dengan pengurangan, sama, sehingga ini menjadi 8 dikurangi 3 menjadi 5 akar 5 ya. Yang ketiga, penjumlahan tetapi akarnya tidak sama, maka ini tidak bisa diteruskan. Kita lanjutkan. Saat ini masuk kepada perkalian dan pembagian. Sebelum kita masuk kepada perkalian dan pembagian, ada terlebih dahulu pengantarnya. Ketika kita menemukan bentuk yang semacam ini ya, bilangan yang diakarkan ya, ada sebuah bilangan yang diakarkan, kemudian di sini pangkat akarnya adalah sekian 6, ini ada 64. Maka kita coba apakah bilangan yang diakarkan ini bisa dimodifikasi sehingga mempunyai pangkat yang nanti pangkatnya bisa dioperasikan dengan pangkatnya akar. Contoh ini 64 pangkat 6, maka 64 nya ini bisa dimodifikasi menjadi bentuk 2 pangkat 6, sehingga ini menjadi bentuk 2 pangkat 6 dibagi dengan pangkatnya akar 6, sehingga ini bisa menjadi 2 ya. Ini kan bentuk cantik ya, sederhana. Lalu kemudian contoh lain, kalau misalkan saya tidak menemukan 64 tetapi di sini 32, akar 32 pangkat 6, ya masih tetap bisa dimodifikasi menjadi akar 2 pangkat 5 dipangkatkan 6 akarnya, sehingga ini bisa menjadi 2 pangkat 5 per 6. Nah gitu ya bentuknya, ini sama ini nilainya sama. Langsung masuk ke perkalian. Ada 4 akar 5 pangkat 3 dikali dengan 2 akar 7 pangkat 3. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah bilangan pokok di sini kita kalikan dengan bilangan pokok, akar kita kalikan juga dengan akar ya, sehingga menjadi 4 dikali 2 8, 5 dikali 7 35. Di sini angkanya adalah 3. Lanjut. Nah, sama dengan sebelumnya, tetapi ternyata kalau kita cermati lagi, ini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pangkatnya akar pada soal ini berbeda, sedangkan di sini pangkat akarnya sama. Tetapi bilangan yang diakarkan di sini sama, di sini berbeda. Nah,
sedikit perbedaan ini tentunya nanti juga akan berkonsekuensi berbeda pada penyelesaian. Kita coba ya. Bilangan pokoknya sama dengan ini, maksudnya cara penyelesaiannya 3 kali 5 menjadi 15. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Yang 5 sama 5 ini, akar 5 sama akar 5 ini, itu kalau dimodifikasi menjadi bentuk yang seperti di awal ini kan berarti menjadi 5 pangkat 1/5 ya. Nah, lalu di sini yang ini berarti menjadi 5 pangkat 1/7. Nah, ini menjadi sama dengan 15 nya tetap. Nah, ini agar bisa dioperasikan, maka penyebut pangkat ini harus disamakan sehingga menjadi 5. Penyebutnya kalau disamakan berapa ini? 5 dan 7 dikalikan saja ya, 35. 7 untuk menjadi 35 harus dikali 5, berarti atasnya juga harus dikali 5. 5 untuk menjadi 35 berarti dikali 7, berarti atasnya juga harus dikali 7. Ini ditambahkan sehingga menjadi sama dengan 15 dikali dengan 5 pangkat 12/35 atau sama dengan 15 ya. Ini kalau dikembalikan lagi ke bentuk akar, maka dia menjadi 5 pangkat 35 diakarkan, kemudian akarnya dipangkatkan 12. Nah, ini bentuk akhirnya. Berikutnya kita masuk kepada pembagian 3 akar 4 pangkat 3, 4 akar 5 pangkat 3. Nah, ini bentuk sederhananya menjadi 3 pangkat 4. Ininya akarnya dikumpulkan menjadi 1, 4 di sini 5, ada pangkatnya 3 dan juga ada pangkatnya 3 ya. Agar bentuk ini menjadi lebih menarik, maka ini bisa ditulis begini, 3/4 akar ya, karena sama mempunyai pangkat 3, akar 3 ini pangkat ya, pangkatnya akar ya, bukan pangkatnya 3 yang di sini. Di sini 4/5. Demikian juga yang bawah 2/3. Di sini kita pisah akar dengan akar, 3 akar 5. Di sini sama-sama mempunyai pangkat 4, sehingga bentuk yang lebih cantiknya menjadi 2/3 akar 3/5